Maka gelombang konflik yang kedua ini akan terjadi, yaitu Kongres luar biasa. Bagaimana dengan nasib AHY? Apakah AHY tetap bertahan atau mungkin sedang melakukan kekuatan, yang menyiapkan kekuatan, power politiknya, sama siapa beliau berlindung? Apakah kepada ayahnya lagi? Saya kira kalau kepada ayahnya lagi, ya, sebagai penguasa Demokrat pada waktu itu tidak sekuat seperti yang dahulu, karena beliau tidak lagi pemegang kekuatan politik, kekuasaan di negara ini, ya. Akhirnya dia, ya, harus bisa juga berlindung kepada DPD-DPD, ya, provinsi se-Indonesia. Ada 34 DPD yang ada di Indonesia Partai Demokratnya. Dia harus bisa mengkonsolidasi, tapi ada dua kemungkinan. Pertama, ya, KLB itu hanya untuk melegitimasi, melengsarkan AHY, ya, secara konstitusi partai yang diinginkan oleh artinya. Kemudian yang kedua akan menimbulkan gelombang konflik yang kedua, ya, antara kubu yang dipecat dengan kubu yang sedang berkuasa di Partai Demokrat sekarang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam komunikasi. Kembali lagi bersama kita di YouTube channel A3, Anang Anas Azhar. Hari ini kita akan membahas lanjutan, ya, bagaimana konflik Partai Demokrat. Dalam beberapa hari yang lalu, ya, Ketua Umum Demokrat sudah mengumumkan, ya, siapa yang dipecat, bahkan jumlah kader yang dipecat itu secara tidak hormat itu ada 7 kader, ya, dari Partai Demokrat. Apakah itu internal kader yang masih menjabat sebagai pengurus dan anggota DPR RI, atau mungkin yang sudah berada di luar. Jadi total jumlahnya itu ada 7 kader yang sudah dipecat. Meski yang 7 ini sebahagian ini membantah pemecatannya secara hormat. Misalnya ada Pak Marzuki Ali, beliau membantah kalau beliau itu dipecat secara tidak hormat, gitu, ya. Nah, ini mungkin bisa sajalah, karena ini dalam kontestasi politik, apalagi yang bergumul dalam politik itu adalah yang berada di X dan berada di internal di Partai Demokrat. Sobat A3 yang berbahagia, saya ingin menyampaikan, ya, bahwa isu yang sudah menggelinding, yang selama ini berjalan sudah lebih 1 bulan, yaitu isu kudeta yang dilancarkan dan diumumkan secara resmi oleh AHY sebagai Ketua Umum Partai Demokrat, ternyata belum juga berlangsung, ya. Bahkan sekarang sudah ada konflik jilid 2 yang saya kira ini secara politik nanti akan bisa memecah kembali Partai Demokrat. Ya, apa itu konflik jilid yang kedua? Itu adalah KLB, Kongres luar biasa. Tentu bagi Partai Demokrat, KLB ini bukan barang yang baru. Pada tahun 2013 yang lalu, ketika Anas Urbaningrum, Ketua Umum Partai Demokrat, itu sudah tersandung hukum, dan DPP Partai Demokrat dan seluruh DPD, ya, sudah menggelar KLB, dan secara aklamasi KLB itu, ya, menetapkan Susilo Bambang Yudhoyono sebagai Ketua Umum, menggantikan Anas Urbaningrum sampai masa periodenya berakhir. Tetapi lagi-lagi SBY ternyata enak menjadi Ketua Umum itu, join, ya. Kemudian ini berlanjut lagi, habis Kongres, kemudian SBY kembali melanjutkan lagi, kemudian di habis periode dari SBY itu, maka AHY ditetapkan menjadi Ketua Umum menggantikan ayahnya sendiri, ayah kandungnya sendiri. Nah, hari ini ternyata, ya, konflik internal ini tidak selesai sampai di sini, banyak menyisakan, ya, konflik, friksi-friksi, ya, di internal Partai Demokrat, dan ini gejolaknya muncul. Maka gelombang konflik yang kedua ini akan terjadi, yaitu Kongres luar biasa. Bagaimana dengan nasib AHY? Apakah AHY tetap bertahan atau mungkin sedang melakukan kekuatan, yang menyiapkan kekuatan, power politiknya,
Sama siapa beliau berlindung? Apakah kepada ayahnya lagi? Saya kira kalau kepada ayahnya lagi, ya, sebagai penguasa Demokrat pada waktu itu tidak sekuat seperti yang dahulu. Karena beliau tidak lagi pemegang kekuatan politik, kekuasaan di negara ini, ya, akhirnya dia, ya, harus bisa juga berlindung kepada DPD-DPD, ya, provinsi se-Indonesia. Ada 34 DPD yang ada di Indonesia Partai Demokratnya. Dia harus bisa mengkonsolidasi, tapi kabarnya kan AHY ini jarang turun konsolidasi ke daerah. Ya maklum saja karena pandemi COVID-19, maka ya tidak hanya AHY yang jarang turun ke daerah, juga ketua-ketua umum partai yang lain juga jarang turun, ya, karena menghargai, ya, protokol kesehatan yang ada di sejumlah daerah. Tetapi Sobat A3, AHY harus melakukan strategi di internal partai, begitu juga dengan penguatan-penguatan yang sudah dia berhentikan, yang sudah dia pecat. Ya, sebaiknya ini harus dijalin komunikasi secara baik sehingga kekuatan AHY ini kembali muncul, ya, marwah Partai Demokrat ini kembali kuat. Maka apa yang saya sebutkan tadi, Kongres luar biasa tadi tidak menimbulkan gelombang konflik jilid kedua. Apalagi kita, ya, tidak menginginkan Partai Demokrat itu terbelah. Terbelah itu maksudnya bisa jadi kader-kader yang sudah diberhentikan oleh Partai Demokrat ini, yang katanya tadi dipecat secara tidak hormat, bisa saja membentuk gelombang baru, membentuk partai, ya, membentuk partai. Nah, ini banyak pengalaman politik dari konflik partai yang terjadi di P3 misalnya. Dulu P3 itu satu, kemudian ada Partai Bintang Reformasi, bahkan ada lagi kemudian masa di ketua umumnya Surya Dharma Ali, ya, P3 itu terpecah lagi dua, kubu ini dan kubu itu dua, dan kembali menyatu lagi pasca muktamar yang kemarin beberapa waktu yang lalu. Nah, bagaimana dengan Golkar, ya, Sobat A3? Bagaimana juga dengan PKS? Bahkan belakangan, ya, PKS itu, ya, memunculkan partai baru karena konflik internal personal yang disampaikan oleh PKS itu konflik, sebenarnya ini adalah konflik personal saja, yaitu Pak Fachri Hamzah yang tidak sepakat dengan sistem administrasi PKS, ya, dianggap terlalu eksklusif. Makanya PKS, ya, memecat Fachri Hamzah, kemudian Fachri Hamzah ini membentuk partai baru dengan garis tangan dia, maksudnya garis tangan itu garis kekuasaan yang pernah dia kuasai selama ini, misalnya dari underbownya PKS dulu yang kita sebut dengan Kami, ya, kader-kader Kami itu banyak yang dahulunya di PKS, kemudian mereka keluar PKS dan mendirikan partai Gelombang Rakyat Indonesia yang dimotori oleh Fachri Hamzah dengan Anies Mata. Nah, PAN juga demikian, ya, PAN juga demikian. PAN malah setelah kongres kemarin, ya, tidak berselang lama, hanya beberapa bulan, tokoh reformasi yang juga pendiri Partai Amanat Nasional itu juga sudah mendeklarasikan pendirian partai. Belakangan disebut dengan namanya adalah Partai Umat, ya. Kemudian sudah dibentuk dan sekarang sedang konsolidasi untuk kepengurusan partainya di seluruh Indonesia. Nah, kita tidak tahu bagaimana Demokrat yang akan datang ini. Nah, andai saja terjadi KLB, saya memprediksi ada dua kemungkinan. Pertama, ya, KLB itu hanya untuk melegitimasi, melengsarkan AHY, ya, secara konstitusi partai yang diinginkan oleh artinya. Kemudian yang kedua akan menimbulkan gelombang konflik yang kedua, ya, antara kubu yang dipecat dengan kubu yang sedang berkuasa di Partai Demokrat sekarang ini. Jadi ada dua kemungkinan. Jadi bagaimana kita lihat, ya, kemungkinan-kemungkinan itu jika Partai Demokrat ini terbelah dan ex kadernya yang dipecat dan diikuti oleh sebahagian DPD, cabang dan lain sebagainya membentuk partai baru, maka Partai Demokrat tinggal menunggu waktu saja pada 2024 lagi, 2024 yang akan datang. Pemilu 2024, ya, bisa saja nama
Demokrat tinggal nama, tapi tidak seperti kejayaannya pada pemilu-pemilu 2014, 2009, ataupun 2004 yang lalu. Mudah-mudahan kita berharap Partai Demokrat tetap solid, tetapi jangan sampai terbelah, apalagi pecah dalam pembentukan partai-partai baru di masa-masa yang akan datang. Terima kasih, salam komunikasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.